ये been through of Dr. Oz. Vous êtes bienvenue à Dr. Oz. You're welcome to Dr. Oz. Willkommen, wir sind schon wieder bei Dr. Oz Indonesien. Estamos de nuevo en Dr. Oz Indonesia. Welcome tillbaka till Dr. Oz Indonesia. Sveiki atvykę, jūs esate su Dr. Oz Indonesia. Hoskjautinish, siz izlijūs Dr. Oz Indonesia. Witajcie, wy jste z nami w Dr. Oz Indonesia. Saya diganti. Ya, awalnya itu Dr. Oz Indonesia. Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Temukan secara sesungguhnya. Ini bahasanya udah beragam nih. Tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu saya. Ya. Masih ada Aura Kasih, Bunda Romi, dan wanita cantik bertiga ini dikenal dengan nama komunitas Polyglot. Benar ya? Indonesia. Polyglot Indonesia. Maksudnya adalah mereka fasih dengan berbagai bahasa. Nah, adik cantik namanya siapa? Melina. Melinda. Tadi bahasa apa itu? Dari negara mana? Ada dari Belanda, ada dari Prancis, dan bahasa Inggris. 3 bahasa digabung. Oke. Oke. Mbak yang di tengah, namanya siapa? Nama saya Ira. Ira. Tadi bahasa apa Ira? Tadi yang pertama itu bahasa Jerman, lalu kedua bahasa Spanyol, dan ketiga bahasa Swedia. Oke, yang terakhir, kayaknya tuh saya kurang familiar. Ada negara-negara yang agak ke atas lagi itu kayaknya. Bahasa apa itu? Tebak. Apa itu? Bahasa apa? Ada Lithuania, Lithuania, ada Turki, sama Ceko. Ceko. Mel, kamu belajar bahasa Prancis ini dari usia berapa? Dari pas baik. Dari bayi? Iya. Ada bahasa lain juga nggak yang sering digunakan sehari-hari di rumah? Iya, Prancis dan Indonesia. Kalau kakaknya? Saya pertama kali belajar bahasa Perancis itu pada saat umur 5 tahun. Waktu itu saya tinggal di Swiss, jadi itu lebih untuk adaptasi sekolah lokal. Oh, ini Linda memang udah itu dari kecil atau sejak belajar berbagai bahasa? Ya, sejak belajar kali ya. Oke. Yang ketiga? Saya mulai umur 13 sih, jadi mulai SMP itu baru mulai belajar bahasa Itali, Perancis, Rusia. Oke, berarti pada total berapa bahasa? Apa ya? Kamu sendiri berapa bahasa? Kalau yang sering dipakai 6, 7, tapi kalau ngerti gitu 10, 12. Aura, yang sering dipakai 6, 7, yang ngerti 10, 11. Kalau banyak ada berapa total? Saya 5 ya, 5 yang sering dipakai. Terus sempat belajar 2 bahasa lain tapi masih tingkat awal. Jadi anggap saja 5 lah yang aktif. 5 yang aktif. Adek, kamu berapa totalnya? 4. 4. Oke. Nah, ini disebut dengan komunitas polyglot. Bahasanya apa nih? Disebut polyglot atau Polyglot. Polyglot Polyglot Indonesia. Nah, ini sejak kapan ada di Indonesia atau khususnya di Jakarta atau kalian sendiri stay-nya di Jakarta? Kebetulan. ya jadi sebenarnya komunitas Polyglot ini Polyglot Indonesia. Jadi ada di sekarang kita ada di 6 kota besar di Indonesia. Ada di Jakarta, Jogja, Surabaya, Semarang, Bandung, Aceh. Saya mau nanya dong, kenapa kalian termotivasi untuk belajar bahasa luar gitu? Kalau belajar bahasa itu sebenarnya asik karena kita itu nggak cuma nambah bahasa, tapi kita juga bisa tambah wawasan. Oke, nambah bahasa, nambah wawasan. Mbak Ira? Kalau saya sih pertama kali lebih untuk adaptasi sih, adaptasi dengan lingkungan baru. Setelah itu lebih untuk menambah teman, menambah wawasan juga. Dan biar enak sih kalau traveling. Oh, sih. Nah, ini Bunda Romi ini udah kita gali semua riwayat mereka karena ini kan bukan suatu hal yang biasa ya. Menguasai lebih dari 2 itu anugerah. Nah, ini manfaat secara psikologis.
Mungkin gini, bahwa kemampuan berbahasa itu pada manusia ada, tapi ada yang punya bakat atau talenta tertentu yang justru kemampuan berbahasanya itu menjadi lebih menonjol. Sehingga kalau dikasih masuk tentang sesuatu yang berkaitan dengan aneka bahasa, diserapnya lebih cepat. Tapi mesti hati-hati, nggak semua anak memiliki kemampuan dan talenta yang seperti ini. Ada anak yang kalau diajarkan bahasa kedua sebelum bahasa ibu, bahasa yang dipakai sehari-hari matang, itu bisa berdampak negatif. Sistem kognitif anak yang sangat terbatas akan bingung kalau itu dicampur. Nah, bagi anak yang nggak punya talenta terlalu besar, kalau dijejelin dengan macam-macam bahasa, bikin nanti confused, bingung, akibatnya apa? Bisa yang namanya kemudian lambat bahasa, atau kemudian tertinggal dalam bicara, atau gagap, atau apa gitu. Dampaknya. Tapi bagi yang mampu, yang punya kemampuan luar biasa ini, itu kalau dikasih nggak ada masalah. Tapi biasa, kalau tadi Mel bilang, dari umur kecil mereka sudah dapat, ini juga Ira dan sebagainya, itu karena mereka memang menggunakan bahasa itu. Jadi bahasa ibunya belum tentu bahasa Indonesia, tapi bahasa asing kayak Mel. Kalau Ira kan sempat bahasa Indonesia dulu ya, tapi kemudian masuk ke suatu negara di mana semua menggunakan bahasa itu, mau nggak mau akhirnya dipaksa. Dan tidak bingung, karena apa? Itu semua menggunakan hal yang sama. Begitu bingung malah jadi nggak bagus. Oke, nah ini ada satu lagi ya, putri kebangsaan Indonesia, yaitu almarhumah Gayatri. Ya, dia memiliki kemampuan 16 bahasa. Ini dikasih kayak item hyperglot, bukan poli lagi ya. Tapi memang ada di komunitas itu ada standar dari poli menjadi hyper. Kalau di komunitas kami sendiri itu kalau untuk standar ini disebut polyglot, ini disebut hyperglot, itu nggak ada sebenarnya. Nggak ada ya? Iya, dan secara umum memang batas dari polyglot sampai hyperglot itu juga masih rancu. Ada yang bilang polyglot itu kalau bisa 4 bahasa, dan hyperglot itu kalau bisa 6, ada yang bilang harus 10 gitu. Oke. Nah, Aura sendiri gimana? Ada keinginan untuk belajar bahasa apa? Bahasa apa ya? Kayak Ceko seksi banget gitu. Seksi ya? Belanda, terus aku pengen banget Mandarin sih. Mandarin. Oke. Nah, hal yang paling sangat fantastis yang sudah Anda bertiga temukan setelah dengan penguasaan berbagai bahasa. November tahun lalu nih, saya kan iseng, biasa kan suka narsis, selfie, nyanyi video gitu kan, saya upload di YouTube. Di YouTube? Iya, nyanyi lagu bahasa Bosnia. Oke. Iya, upload di YouTube. Terus ada nulis masukin ke ini koran di Bosnia. Terus saya tahu terus semua media di Bosnia itu nulis gitu terus. Maksudnya ada orang Indonesia yang pakai bahasa Bosnia, karena mereka gitu. beranggapan bahasa Bosnia itu belum mendunia, mungkin ya? Iya. Wow, fantastis. Iya. Ya. Ira? Apa ya? Aku nggak pernah posting apa-apa di YouTube sih, tapi mungkin Atau dapat pacar yang bahasa lain jadi bisa nambah jadi 7? itu dia sih. Kalau pacar saya kan orang asing juga, dan berkat dia saya juga termotivasi untuk belajar bahasa Spanyol. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat ketiga bintang tamu saya dari komunitas Polyglot. Ini tolong koreksi, Mel. Ada contekan. Ada contekan nih. Ya. Tuve Wotwon Santai Aven Dokter Bahasa Indonesia. Sebentar. Artinya adalah temukan sehat sesungguhnya di mana kalau bukan di Dokter Bahasa Indonesia. Benar nggak, Mel, tadi kosakatanya atau spellnya? Enggak. Oke, sesaat lagi kami akan kembali jadi tetap di Dokter